Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pradita dari Prodi PJKR 24B. NIM saya 2407010089. Saya di sini akan menjawab soal dari buku Aswaja bab 3. Soal pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin utama Syiah: 1. Imamah atau kepemimpinan spiritual dan politik. 2. Wilayah al-faqih atau khusus Syiah imamiyah. 3. Taqiyah atau menyembunyikan keyakinan. 4. Mahdawiyah atau imam mahdi yang gaib. 5. Muta'ah atau nikah temporer. Kelemahan atau kritik terhadap doktrin Syiah. 1. Imamah tidak memiliki dalil yang jelas dalam Al-Quran. 2. Konsep imam maksum tidak sejalan dengan ajaran Islam umum. 3. Taqiyah bisa menjadi penghalang dialog jujur. 4. Konsep Imam Mahdi yang gaib tidak bisa dibuktikan secara historis. 5. Nikah mut'ah dikritik sebagai bentuk perzinaan yang dibolehkan. 6. Sistem wilayah al-faqih bisa menjadi otoriter. Pendekatan terhadap Syiah dan kritik terhadap berbeda-beda di berbagai negara dan kalangan ulama. Beberapa Muslim Sunni dan Syiah berusaha membangun dialog untuk memahami perbedaan ini secara lebih baik. Soal nomor 2. Jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Khawarij adalah salah satu kelompok dalam sejarah Islam yang muncul setelah Perang Siffin 657 Masehi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka keluar kharaja dari barisan Ali setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dan menganggap bahwa hanya Allah yang berhak menentukan hukum. Doktrin utama Khawarij: 1. Takfir terhadap muslim lain. 2. Menolak arbitrase dalam hukum Islam. 3. Wajib memberontak terhadap pemimpin yang dianggap fasik. 4. Kesederhanaan dalam kepemimpinan. 5. Ketat dalam ibadah dan hukum Islam. Kelemahan atau kritik terhadap doktrin Khawarij: 1. Takfir yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip Islam. 2. Ekstremisme dalam penegakan hukum. 3. Menolak ijtihad dan dialog. 4. Kekerasan sebagai solusi utama. 5. Pandangan yang tidak realistis terhadap kepemimpinan. Meskipun kelompok Khawarij klasik sudah tidak ada, pemikiran mereka masih memiliki pengaruh dalam kelompok ekstremis tertentu di era modern. Soal nomor 3. Jelaskan ushul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi dan dikenal karena pendekatan rasional dalam memahami agama. Mereka memiliki 5 prinsip utama yang disebut ulul al-khamsah. 1. Al-tauhid atau keesaan Allah. 2. Al-adl atau keadilan Allah. 3. Al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman Allah. 4. Al-manzilah baina al-manzilatin atau posisi di antara dua kedudukan. 5. Al-amr bil ma'ruf wa al-nahyan al-munkar atau memerintah kebaikan dan mencegah keburukan. Kelemahannya: dalam praktiknya prinsip ini dapat disalahgunakan untuk membenarkan pemberontakan terhadap pemerintah yang bisa menyebabkan kekacauan sosial, tidak memperhitungkan pendekatan hikmah dan diplomasi dalam dakwah. Simpulannya, Mu'tazilah berusaha mengharmoniskan agama dengan akal, tetapi banyak pandangan yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam atau ahli sunnah. Atau kelemahan utama doktrin mereka adalah terlalu mengandalkan rasionalisme yang kadang mengabaikan teks-teks agama yang jelas. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja.
Perbedaan konsep tauhid menurut Wahabi dan Aswaja. Tauhid dalam teologi Islam berarti menyerahkan makna atau hakikat suatu ayat atau sifat Allah kepada Allah tanpa menentukan tafsiran tertentu. Namun konsep tauhid ini dipahami berbeda oleh Wahabi atau Salafi dan Ahli Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, terutama Asy'ariyah dan Maturidiyah. 1. Tauhid menurut Wahabi Salafi. Wahabi menolak tauhid dalam arti menyerahkan makna, tetapi hanya dalam arti menyerahkan hakikat atau bagaimana atau kafiyah sifat Allah kepada Allah. Mereka memahami ayat-ayat sifat Allah secara zahir atau literal tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk tasbih. Contoh ayat yadullah fauqa aydihim, Quran Surat Al-Fatih ayat 10. Wahabi mengatakan Allah memiliki yad atau tangan sesuai dengan keagungannya, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Kelemahan tauhid Wahabi bisa berpotensi menyerupai Allah dengan makhluk jika dipahami secara zahir tanpa tafsir kontekstual. 2. Tauhid menurut Aswaja atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aswaja membagi tauhid menjadi dua jenis. 1. Tauhid ma'ana atau menyerahkan makna. Allah lebih tahu maksud ayat tersebut tanpa menafsirkannya secara literal. 2. Tauhid kaifiyah atau menyerahkan bagaimana sifat Allah ada tetapi bentuknya tidak bisa dibayangkan. Mayoritas ulama Asy'ariyah memilih tauhid makna untuk ayat-ayat muta'asyabihat atau ayat yang samar maknanya. Contoh ayat yadullah fauqa aydihim. Asy'ariyah mengatakan kami beriman bahwa Allah memiliki sifat sesuai keagungannya, tetapi kami tidak menentukan maknanya, apakah itu tangan atau bukan. Keunggulan tauhid Aswaja atau menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk secara sempurna. 2. Konsisten dengan metode ulama salaf yang tidak masuk dalam detail sifat-sifat Allah. 3. Lebih selaras dengan kaidah laisa kamitslihi syai'in, Quran Surat Asy-Syura ayat 11, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Lanjut soal nomor 5. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan seorang muslim atau takfir adalah persoalan serius dalam Islam karena memiliki dampak besar baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama selalu berhati-hati dalam hal ini karena konsekuensinya yang sangat berat. 1. Konsekuensi dalam hukum Islam atau syariat. 1. Hilangnya hak sebagai muslim. Jika seorang benar-benar murtad atau keluar dari Islam, maka hak-haknya sebagai muslim akan hilang, seperti hak waris, pernikahan, dan perlindungan hukum Islam. 2. Pernikahan menjadi batal. Jika seorang suami dan istri dikafirkan, pernikahan mereka bisa batal menurut hukum Islam. 3. Tidak dimakamkan di pemakaman muslim. Orang yang dianggap keluar dari Islam tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. 4. Dapat memicu konflik sosial dan perpecahan. Takfir yang serampangan seringkali menyebabkan fitnah, perpecahan di tengah umat, dan bahkan kekerasan seperti yang terjadi dalam sejarah Islam. Konsekuensi di akhirat. 1. Orang yang dikafirkan tanpa alasan yang sah bisa tetap muslim. Jika seorang masih muslim di hadapan Allah tapi dikafirkan secara tidak sah, maka orang yang menuduh bisa terkena ancaman dari Nabi. 2. Takfir yang salah bisa menjadi dosa besar. Mengapa ulama sangat berhati-hati dalam mengkafirkan? 1. Tidak ada takfir tanpa bukti yang jelas. Harus ada dalil yang pasti dari Al-Quran dan hadis bahwa seorang benar-benar melakukan kekafiran yang jelas dan disengaja. 2. Mempertimbangkan niat dan kesengajaan. 3. Memastikan tidak ada kesalahan dalam pemahaman. 4. Ulama besar saja berhati-hati, apalagi orang awam. Kesimpulannya, mengkafirkan seorang muslim adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Lanjut soal nomor 6. Jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membaginya menjadi 3. Tauhid
3 serangkai. Tauhid salat sah adalah konsep tauhid yang dikembangkan oleh ulama Wahabi atau Salafi yang membagi tauhid menjadi 1. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam. 2. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. 3. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya sesuai dengan makna zahir tanpa tahrif atau mengubah, ta'til atau meniadakan, taktif menentukan bagaimana, dan tamtil menyerupakan. Meskipun pembagian ini banyak digunakan dalam dakwah Salafi atau Wahabi, ulama ahli sunnah wal jamaah atau aswaja terutama Asy'ariyah dan Maturidiyah mengkritik konsep ini karena beberapa kelemahan berikut. 1. Tidak diajarkan oleh Rasulullah dan salaf secara eksplisit. 2. Mengarah pada pemahaman yang tidak seimbang. 3. Klaim bahwa musyrikin mengakui tauhid rububiyah bertentangan dengan Al-Quran. 4. Digunakan untuk menyesatkan muslim lain dengan mudah. 5. Tidak ada dalam mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah atau ulama salaf. Sebenarnya tauhid 3 serangkai ini bukan berasal dari Nabi dan salaf, tetapi dikembangkan belakangan oleh Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Konsep ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Pembagian ini sering digunakan untuk menghakimi muslim lain sebagai musyrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.